Shalom. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah teladan-teladan yang indah. Dan teks yang kita akan bahas pada pagi hari ini terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-52. Lukas 2, 41 sampai 52. Mari kita perhatikan teks kita. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara, 2 minggu berturut-turut kita sudah membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Yesus masih bayi, yakni dia disunat pada hari yang ke-8. Setelah itu kira-kira umur 1 bulan dia mengikuti upacara penyerahan anak sulung, dan juga mungkin pada 40 hari dia ditahirkan. Saya bilang mungkin karena seperti saya sudah jelaskan, belum tentu dia ditahirkan, mungkin saja Maria. Dan pada saat itu juga, saudara, dia bertemu dengan Simeon dan Hana yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, di mana 2 orang yang menantikan penghiburan bagi Israel, menanti-nantikan kedatangan Mesias, dan mereka begitu bersyukur, mereka begitu bersuka cita karena bertemu dengan Mesias atau Kristus yang dikirim untuk bangsa Israel. Itu sudah kita bahas dalam 2 minggu berturut-turut. Dan setelah peristiwa itu, setelah dia disunat, setelah dia mengikuti upacara penyerahan anak sulung, setelah dia mungkin ditahirkan, setelah pertemuan dengan Simeon dan Hana, lalu Lukas memberikan keterangan dalam Lukas 2 ayat 39-40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, penuh kasih karunia Allah ada padanya. Jadi saudara-saudara, setelah semua aturan hukum Taurat itu diberikan kepada Yesus, sunat dan lain-lain itu, setelah pertemuan dengan Simeon dan Hana, Yesus dibawa kembali oleh orang tuanya ke Nazaret, dan di sanalah dia bertumbuh dan dibesarkan. Nah saudara, dengan mengingat kembali penjelasan saya yang kali lalu, beberapa minggu yang lalu, tentang kunjungan orang Majus dan pengungsian ke Mesir karena Herodes hendak membunuh Yesus, maka saya jelaskan di sana itu kira-kira kunjungan Majus kira-kira terjadi pada saat Yesus berumur 1 tahun. Ya, padahal cerita-cerita yang dia disunat itu baru 8 hari, dia diserahkan itu pada 1 bulan, kalau dia ditahirkan pada 40 hari. Sehingga itu berarti bahwa jikalau orang Majus, kunjungan orang Majus 1 tahun, Yesus berumur 1 tahun, berarti peristiwa-peristiwa ini terjadi lebih dahulu dari
peristiwa kunjungan orang Majus dan juga pengungsian ke Mesir. Nah, lalu saudara, setelah itu Lukas lalu memberikan satu cerita tambahan lagi seperti yang sudah kita baca, yaitu Yesus pada umur 12 tahun waktu dia pergi ke Yerusalem, masuk ke Bait Allah. Jadi saudara ya, kalau kita lihat ya, Injil Matius ini ceritanya loncat-loncat. Ada sejumlah peristiwa yang dia loncati. Lukas kelihatannya memang memberikan catatan yang jauh lebih detail, mengingat Lukas ditulis belakangan setelah Injil Matius ada, sehingga keterangan-keterangan atau peristiwa-peristiwa yang tidak dicatat oleh Matius atau tidak dianggap penting oleh Matius itu diangkat lagi oleh Lukas. Sehingga kalau kita membandingkan Injil Lukas dan Matius secara bersama-sama, maka kronologi kehidupan Tuhan Yesus itu akan nampak seperti ini. Ini tulisannya agak kecil, tapi yang paling pojok itu adalah kelahiran Tuhan Yesus dan kunjungan gembala. Itu pada saat dia lahir, hari lahir. Waktu itu orang Majus belum datang, ya. Jadi Yesus lahir, lalu kunjungan para gembala itu di Lukas 2 ayat 1 sampai 20 itu terjadi kira-kira tahun 6 sebelum Masehi, seperti yang pernah saya jelaskan. Setelah itu 8 hari kemudian dia disunat. 1 bulan kemudian dia mengikuti upacara penyerahan anak sulung, dan mungkin pada hari yang ke-40 dia ditahirkan. Itu terjadi tahun 6 juga, karena hanya 8 hari, hanya jarak berapa bulan. Lalu saudara, setelah itu terjadi kunjungan orang Majus. Setelah kunjungan orang Majus, itu dalam Matius 2, itu 1 tahun setelah Yesus lahir, sehingga dia terjadi pada tahun 5 sebelum Masehi. Setelah kunjungan orang Majus, pengungsian ke Mesir. Dan itu juga terjadi sekitar tahun 5. Di Mesir, dia tinggal 1 tahun. Karena apa? Karena dia balik dari Mesir waktu Herodes mati. Menurut sejarah, Herodes mati tahun 4. Berarti Yesusnya pergi ke Mesir tahun 5. Herodes mati tahun 4, baru dia pulang, berarti 1 tahun di Mesir. Sehingga kembali dari Mesir itu kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Setelah itu, berarti Yesus umur berapa? Yesus umur 2 tahun setelah pulang dari Mesir. 2 tahun, umur 3 tahun tidak ada cerita. 4 tahun tidak ada, 5 tahun tidak ada. Jadi Yesus balita tidak ada keterangan. Ya, kecuali paling terakhir adalah umur 2 tahun. 3 tahun, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tidak ada kisah sama sekali. Pada umur 12 baru Lukas menceritakan lagi di mana dia pergi mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem pada umur 12. Berarti dari umur 3 sampai 11 kosong beritanya. Lalu masuk pada umur 12. Nanti setelah ini kosong terus sampai dia umur 30 keluar pelayanan. Sehingga waktu dia umur 13 sampai dengan 29 dia kemana? Nah, ini kita bahas pada khotbah selanjutnya, ya. Nah, jadi saudara, hari ini kita akan membahas kisah Yesus berumur 12 tahun ketika dibawa oleh orang tuanya ke acara Paskah di Yerusalem. Dan tema kita hari ini adalah teladan-teladan yang indah. Maka saya akan mengajak kita untuk melihat teladan-teladan yang bisa kita pelajari di dalam teks ini. Dan saudara, yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas adalah teladan dari Yusuf dan Maria di dalam teks ini. Saudara, teladan dari Yusuf dan Maria di dalam teks kita ini terlihat lewat beberapa hal. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tiap tahun pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tiap tahun pergi. Saudara, menurut aturan hukum Taurat, setiap laki-laki Yahudi harus pergi ke Yerusalem 1 tahun 3 kali. Pergi ke Yerusalem, kalau saudara lihat kata yang digunakan, sebenarnya bukan pergi ke Yerusalem, tapi naik ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu tempat yang tinggi. Naik ke Yerusalem, ya. Nah, saudara-saudara, jadi mereka 3 kali setahun harus naik ke Yerusalem.
Mengapa 3 kali setahun? Karena itu dipaskan atau ditepatkan pada 3 hari raya besar agama Yahudi, yaitu hari raya roti tidak beragi, atau hari raya menuai atau hari raya panen, dan hari raya pondok daun. 3 perayaan ini wajib diikuti oleh semua laki-laki Yahudi. Tinggal di mana saja, maka 1 tahun 3 kali mesti pergi ke Yerusalem. Kita lihat di dalam Ulangan 16 ayat 16. Dikatakan di sana, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, itu Yerusalem. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, hari raya 7 minggu itu hari raya panen, dan pada hari raya pondok daun. Jadi di 3 hari raya ini mereka mesti pergi ke Yerusalem. Nah saudara, hari raya roti tidak beragi, di sini dikatakan ada hari raya roti tidak beragi, itu dirayakan satu paket dengan Paskahnya Yahudi. Paskah Yahudi dengan kita beda ya. Paskah kita yang memperingati kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi Paskah Yahudi merayakan keluarnya mereka dari Mesir. Nah, jadi saudara, ada hari raya roti tidak beragi, tapi ini satu paket dengan Paskah. Kita lihat dalam Ulangan 23 ayat 56. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, tanggal 14 ya, bulan yang pertama, bulan apa? Bukan. Ini kalendernya orang Yahudi, bukan kalendernya kita. Jadi Januari ya. Ini kalendernya mereka. Jadi dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah. Jadi tanggal 14 ada Paskah. Ini menarik saudara ya. Yesusnya Paskahnya tanggal 14. Nanti Yesus juga mati tanggal 14. Ya. Jadi kelihatannya itu bukan peristiwa yang kebetulan ya. Ada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Itu tanggal 14. Dan pada hari yang ke-15, 1 hari kemudian, bulan itu, bulannya masih sama, berarti 1 hari saja beda. Ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Jadi saudara, Paskahnya tanggal 14, roti tidak beraginya tanggal 15. Jadi itu satu paket dirayakan. Sehingga orang Yahudi, laki-laki Yahudi pergi ke Yerusalem 3 kali setahun. Pertama untuk Paskah sekaligus roti tidak beragi. Kedua pada hari raya panen. Dan yang ketiga adalah pada hari raya pondok daun. Nah aturan ini cuma untuk laki-laki. Perempuan tidak wajib. Tapi perempuan boleh ikut. Kalau mau ikut tidak dilarang. Menurut Ulangan 31 ayat yang ke-12. Ya. Silakan boleh ikut. Tapi tidak wajib. Dan saudara-saudara kelihatannya di sini tidak diceritakan. Tapi pasti Yusuf ini pasti 1 tahun 3 kali ke Yerusalem. Mungkin Maria cuma ikut 1 tahun sekali. Pada waktu pergi Paskah. Nah saudara-saudara. Biasanya orang Yahudi kalau pergi ke Yerusalem itu naik ke Yerusalem. Mereka biasanya dari kampung-kampung mereka, misalnya dari kampung Nazaret, jalannya tidak sendiri-sendiri, jalannya biasa rombongan yang besar. Dan dalam rombongan yang besar ini menuju ke Yerusalem, mereka biasanya sambil di jalan tuh menyanyi. Oh Yerusalem, kota mulia. Nah, sambil jalan-jalan nyanyi. Dan karena itu ada lagu-lagu khusus untuk naik ke Yerusalem. Lagu-lagu khusus untuk naik ke Yerusalem. Ini yang di dalam Mazmur disebut nyanyian ziarah. Misalnya Mazmur 120 ayat 1. Nyanyian ziarah. Atau Mazmur 126 ayat 1. Nyanyian ziarah. Mulai dari Mazmur 120 sampai 134 semuanya nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu adalah waktu naik ke Yerusalem nyanyi lagu ini. Karena itu biarpun jauh, karena rombongan rame-rame sambil menyanyi, tidak rasa capek. Nah, saudara, lepas dari itu semua, tapi hal yang menarik dari Yusuf dan Maria adalah bahwa mereka mau menempuh jarak yang jauh ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Padahal perjalanannya cukup jauh. Dari Nazaret
sampai ke Yerusalem itu kira-kira memakan waktu jalan kaki 4-5 hari baru sampai. Dan harus menyeberang sungai Yordan. Nah saudara, dengan perjalanan 4-5 hari plus menyeberang sungai Yordan, apalagi saudara, pada waktu itu perayaan Paskah dan juga roti tidak beragi itu tidak sama dengan perayaan-perayaan kita. Kalau kita merayakan Paskah berapa hari? Bikin acara di gereja berapa hari? Dua jam, 3 jam. Itu pun belum habis, sudah ada yang lari pulang duluan. Ya kan? Tapi saudara, Paskahnya dan perayaannya orang Yahudi tidak bisa begitu. Minimal mereka mesti menginap di Yerusalem 8 hari. Ya, 8 hari mesti menginap di sana. Karena 1 hari untuk Paskah. Setelah itu, waktu Paskah itu mereka ada potong domba Paskah. Lihat Ulangan 16 ayat 2. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan. Jadi tanggal 14 itu hari pertama di Yerusalem, mereka mesti potong kambing domba lembu untuk Paskah. Setelah itu tadi saya bilang dilanjutkan besoknya dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Untuk merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi ini, mereka harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Imamat 23 ayat 56. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada Hari Raya Roti Tidak Beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Jadi kalau 7 hari roti tidak beragi, 1 hari Paskah 8 hari. Jadi saudara, minimal mereka ada di Yerusalem 8 hari. Jalan dari Nazaret ke Yerusalem 4-5 hari. Pulang dari Yerusalem ke Nazaret 4-5 hari. Itu tidak terhitung shopping. Jadi saudara, pasti ini sebuah perjalanan yang panjang dan melelahkan untuk bisa merayakan Paskah atau aturan keagamaan mereka di Yerusalem. Dan saudara-saudara, karena itu 8 hari, makanya dalam ayat yang ke-43 setelah hari-hari perayaan, jamak, hari-hari perayaan. Saudara, satu hal yang menarik di sini adalah Yusuf dan Maria tidak pulang duluan sebelum selesai 8 hari. Ini menarik. Waktu saya sampai pada bagian ini, mempelajari bagian ini, saya ketemu satu kalimat yang menarik dari Matthew Henry. Karena Yusuf dan Maria ikut acaranya sampai selesai. Belum selesai, tidak pulang. Lalu Matthew Henry berkata, perhatikanlah, sangat baik untuk tinggal sampai suatu ketentuan ibadah itu usai. Dan menjadi seperti mereka yang berkata betapa bahagianya berada di tempat ini. Dan tidak tergesa-gesa pergi. Wah. Berapa banyak yang begitu habis khotbah pas mau doa syafaat nyelonong pergi. Lain cerita kalau ada sesuatu yang betul-betul krusial. Mungkin pesawat sudah mau jalan atau ada apa yang betul-betul urgen. Tapi hanya kalau sekedar pulang cepat karena ada tinju. Ya, pulang cepat karena ada road race dan sebagainya. Itu keterlaluan saudara ya. Mungkin kita perlu belajar menarik kata-kata dari Henry ini. Nah, saudara-saudara, jadi kalau Yusuf dan Maria mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem, mereka sekurang-kurangnya perlu meluangkan 16 sampai 18 hari. 4 sampai 5 hari perjalanan pergi, 8 hari di Yerusalem, lalu pulang lagi 4 sampai 5 hari, membutuhkan 16 sampai 18 hari untuk sebuah perayaan. Dan ini pengorbanan yang luar biasa. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga mereka, mengorbankan biaya karena perlu makan minum dan penginapan di perjalanan. Dan ini mereka juga korbankan kesibukan mereka selama hari-hari perayaan. Jadi boleh dikatakan ada pengorbanan yang besar untuk bisa berbakti kepada Tuhan. Ada pengorbanan yang besar untuk bisa melakukan kewajiban agama mereka. Dan ini seharusnya
menjadi teladan yang baik bagi kita. Apakah saudara sudah cukup berkorban, mengambil bagian di dalam acara-acara gereja, ibadah kita, kelas PA kita, pelayanan-pelayanan kita, dan sebagainya? Apakah kita sudah cukup berkorban? Kita kalau bayangkan, kalau tiap kali mau berbakti butuh 16-18 hari, pasti gereja kosong. Saya kasih kata-kata Henry lagi. Kegiatan ini lazim mereka lakukan sesuai dengan hukum Taurat. Walaupun harus menempuh perjalanan jauh, dan lagi pula mungkin mereka tidak akan cukup mampu menanggung biaya perjalanan tersebut. Perhatikanlah, aturan-aturan keagamaan yang dilakukan bersama-sama harus sering kita ikuti. Dan kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kegiatan duniawi harus mengalah dan memberikan tempat bagi hal-hal yang rohani. Kata-kata Henry ini penting, yang terakhir. Kegiatan duniawi harus mengalah dan memberikan tempat bagi hal-hal rohani. Tapi seringkali kita terbalik. Kegiatan-kegiatan duniawi kita utamakan dan membuat kegiatan-kegiatan rohani mengalah. Berapa banyak orang yang pas ada tamu hari Minggu korbankan gereja? Pak, saya tidak datang gereja, ada tamu hari ini. Tapi berapa banyak yang omong pada tamu, Pak, jangan datang hari Minggu karena saya gereja. Kalau Pak mau datang, tunggu sampai selesai. Mungkin banyak kita yang mengorbankan kegiatan rohani ketimbang kegiatan jasmani. Coba pikirkan, berapa banyak kali kita berkorban atau memberikan semua pengorbanan waktu, tenaga, dan semua yang ada pada kita untuk aktivitas rohani. Yusuf dan Maria memberikan teladan indah bagi kita dalam ketaatan beribadah, di dalam ketaatan beragama, di dalam mengorbankan waktu, tenaga, perhatian, kesibukan, bahkan biaya mereka, supaya mereka bisa beribadah dan belajar firman Tuhan. Kita tidak sampai berminggu-minggu, cukup hanya 3 jam saja. Saya kira jarang ya kita pulang terlambat ya. Jarang ya kita pulang waktu lewat ya. Kalau saudara pikir kita ibadah 2 jam, memang biasanya, lewat sekali. Tidak, ibadah kita 3 jam. Jadi jarang kita melampaui 3 jam. Itu pun banyak yang nyelonong pulang duluan sebelum doa berkat. Nah, kiranya kita belajar di sini. Kita perlu, jikalau itu hari berbakti, hari belajar firman Tuhan, kita harus betul-betul memprioritaskan itu, mengabaikan semua hal yang lain, kecuali hal-hal yang sifatnya urgen, untuk bisa beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Ini teladan Yusuf dan Maria yang pertama, yakni mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, uang, kesibukan mereka untuk bisa berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, fakta kedua yang bisa kita lihat dari Yusuf dan Maria ini adalah bahwa mereka membawa Yesus ke Yerusalem saat dia berumur 12 tahun. Saudara, di dalam ayat yang ke-42 dikatakan di sini, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Mengapa pada umur 12 tahun? Karena menurut aturan agama Yahudi, pada saat seorang anak masuk usia 12 tahun, maka dia menjadi anak yang disebut sebagai bar mitzvah. Apa itu bar mitzvah? Bar itu anak dari. Makanya Bartolomeus itu anak dari Tolmai. Barabas itu anak dari Aba, anak bapa. Bartimeus anak dari Timeus. Barnabas anak dari Nabas. Barnabas itu anak penghiburan. Ya, jadi bar itu anak dari. Nah ini bar mitzvah. Apa itu bar mitzvah? Bar mitzvah itu secara literal diterjemahkan anak dari hukum. Hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum Taurat. Jadi anak itu pada waktu umur 12 tahun dia disebut bar mitzvah, anak hukum Taurat. Itu menurut aturan agama Yahudi. Saudara-saudara, mari saya tunjukkan dari The People's New Testament. Dikatakan di sana, pada usia 12, seorang anak laki-laki disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai anak hukum. Dan di mana pada saat itu
Untuk pertama kalinya dia diberikan kewajiban hukum. Sejak saat itu akan menjadi tugas pribadinya untuk menjaga hukum. Semua aturan hukum Taurat diterapkan pada dia, termasuk puasa dan lain sebagainya. Itu harus mulai dia lakukan pada umur yang ke-12. Sebelum umur 12, tidak semua aturan diberikan kepada dia. Puasa-puasa tidak. Tapi begitu masuk 12, jadi bar mitzvah, dia harus atau wajib melakukan semua hukum Taurat. Dan peliknya luar biasa. Nah, karena itu saudara, anak-anak umur 12 untuk pertama kalinya merayakan Paskah. Sebelum 12, mereka boleh hadir tapi tidak ikut di dalam perayaan-perayaan itu. Nah, pada umur 12 itu kali pertamanya mereka terlibat secara aktif di dalam perayaan-perayaan Paskah. Dan karena itu saudara, pada saat Yesus umur 12 tahun, di mana dia menjadi bar mitzvah, maka Yusuf dan Maria membawa dia ke Yerusalem untuk mengikuti kegiatan keagamaan di sana. Berbakti dan merayakan Paskah di sana. Ini tidak berarti bahwa pada sebelum 12 tahun Yesus tidak berbakti. Yesus pasti berbakti, tapi tidak di Bait Allah, di Yerusalem, di rumah-rumah ibadah di Nazaret. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa Yusuf dan Maria benar-benar melaksanakan tugas mereka sebagai orang tua, mengarahkan anak mereka kepada Tuhan. Terlepas dari Yesus itu adalah Tuhan sendiri, terlepas dari Yesus itu Allah sendiri yang menjelma dari manusia, tapi saat itu dia adalah manusia sempurna dan menjadi anak di bawah bimbingan dari Yusuf dan Maria. Dan Yusuf dan Maria melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dengan mengarahkan anak mereka kepada Tuhan, membawa anak mereka berbakti kepada Tuhan. Dan ini dapat menjadi teladan yang indah bagi setiap orang Kristen, setiap orang tua Kristen, untuk benar-benar mengarahkan anak-anak saudara kepada Tuhan, untuk benar mengarahkan anak-anak saudara untuk berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, tadi kita sudah melihat Yusuf dan Maria begitu taat melaksanakan aturan agama, begitu taat beribadah di Yerusalem dengan seluruh pengorbanan. Tapi sekarang mereka juga melibatkan anak mereka, Yesus, untuk aktif di dalam semua perayaan keagamaan dan semua aturan agama itu. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup kita seringkali melihat ada orang tua yang begitu giat untuk Tuhan, tapi tidak peduli anaknya mau sekolah minggu atau tidak peduli. Anaknya mau katekisasi atau tidak peduli. Anaknya mau ikut kebaktian pemuda atau tidak, kebaktian remaja atau tidak, dia tidak peduli. Tapi orang tuanya begitu aktif. Di sini saudara, kita mesti belajar. Orang tua yang aktif beragama, orang tua yang aktif beribadah, mesti mengarahkan anak-anaknya, mesti mengarahkan anak-anaknya untuk juga taat beribadah, taat berbakti, taat beragama, dan menyembah Tuhan. Di sini teladan dari Yusuf dan Maria penting sekali. Saya kenal satu orang teman, dia orang tua yang sangat keras menyuruh anak-anaknya berbakti. Kalau tidak sekolah minggu dia pukul. Sekolah minggu. Dia wajibkan anaknya sekolah minggu. Satu kali anaknya laki-laki protes. Bapak suruh kotong sekolah minggu. Bapak saya pikirnya son perda. Lalu dia sama dia, diam bodoh. Waktu bapak kecil dulu sama ke lu, bapak rajin. Bapak sudah besar baru pemalas. Nanti lu besar baru pemalas, tapi sekarang rajin. Ya. Ada banyak orang tua juga seperti itu, mau mewajibkan anak-anaknya aktif. Ada orang tua yang aktif, anaknya tidak dipedulikan. Tapi ada orang tua yang begitu suruh, begitu peduli pada anak-anak, tapi mereka sendiri tidak. Yusuf dan Maria tidak. Mereka dua orang tua ini sungguh-sungguh aktif, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan juga berbakti kepada Tuhan. Tapi mereka melakukan tanggung jawab mereka, yakni mengarahkan anak-anak atau anaknya kepada Tuhan. Di sini kita mesti meneladani kedua orang ini. Karena itu sebagai orang tua Kristen, saudara wajib mengarahkan anak saudara kepada Tuhan, mendorong, mengajak mereka berbakti kepada Tuhan, mengajak mereka mentaati perintah Allah. Di sini saya akan berikan kutipan dari Pak Budi Asale. Agak panjang memang, tapi bagus saya kira. Orang tua harus mengarahkan anaknya kepada Tuhan. Jangan membiarkan anak itu tumbuh bebas dan memilih kepercayaannya sendiri.
Ada orang yang bangga, kami ini keluarga toleran sekali. Saya bicara sama anak saya, siapa mau jadi Buddha silakan, siapa mau jadi Hindu silakan, siapa mau jadi Protestan silakan, siapa mau jadi Katolik silakan, siapa mau ateis silakan. Kami benar-benar keluarga yang toleran. Itu orang tua yang brengsek, saudara ya. Karena kalau dia percaya, orang yang tidak percaya Yesus akan binasa, yang percaya Yesus akan selamat. Dan dia membiarkan anaknya memilih kepercayaan sendiri, sama dengan membiarkan anak-anaknya memilih neraka. Ini sesuatu yang tidak benar. Kalau saudara percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa atau ke surga, maka saudara harus mengarahkan anak saudara kepada Yesus. Pernahkah ataukah seringkah saudara memberitakan Injil kepada anak saudara? Semua orang tua mesti perhatikan ini. Kutipan lanjut dari Pak Budi. Orang tua harus mengajar dan mengajak anaknya untuk berbakti kepada Allah di gereja. Saudara tidak bisa mengajar anak saudara untuk berbakti dengan rajin kalau saudara sendiri sering membolos dari kebaktian. Karena itu nomor satu, saudara sendiri harus rajin berbakti. Biasanya sekolah minggu diadakan pada pagi hari. Dan dengan demikian saudara yang mempunyai anak yang masih kecil harus datang pada kebaktian pagi. Jadi jangan melakukan hal-hal lain pada pagi dan lalu datang ke kebaktian sore. Karena dengan demikian anak saudara tidak bisa berbakti. Desak anak saudara untuk rajin pergi ke gereja. Jangan membiarkan dia membolos kecuali karena sakit. Jangan mengajak anak keluar kota dan membolos kebaktian. Jangan menghukum anak dengan melarang pergi ke sekolah minggu. Ada orang tua yang menghukum anak. Lu nakal, besok bapak tidak izinkan sekolah minggu. Ya. Jangan menghukum anak dengan melarang pergi ke sekolah minggu. Tuhan tidak pernah menyuruh kita mendidik atau mendisiplin anak dengan cara seperti itu. Satu kutipan dari Pak Budi lagi. Orang tua harus mengajar anak-anak untuk menuruti perintah Allah. Jangan mengajar anak hal-hal yang negatif seperti berdusta. Misalnya, menyuruh berkata kepada tamu bahwa saudara tidak ada, padahal saudara ada. Kalau saudara sering menyuruh anak saudara berdusta seperti itu, jangan heran kalau suatu saat dia akan mendustai saudara. Ingat ya, anak-anak itu tangkap sesuatu itu tajam sekali. Ingat penjelasan Pak Bobi tentang anak-anak belum bisa ngomong tapi rekamnya tuh kuat. Ya, dia lihat apa dia rekam kuat, dia dengar apa dia rekam kuat. Karena itu apa-apa yang diajarkan pada waktu kecil itu sangat-sangat menentukan. Kalau sudah besar, yang kotor masuk duluan, susah. Ada satu anak pemabuk, minum minuman keras terus. Bapaknya nasihat dia, setelah besar nasihat dia nggak bisa-bisa. Akhirnya bapak ini pikir keras bagaimana menghentikan kebiasaan mabuk anak ini karena minum alkohol terus. Bapak ini mau menjelaskan pada anak ini bahwa minum alkohol itu akan membunuh engkau. Lalu bapaknya panggil anak itu, dia melakukan satu percobaan. Dia ambil satu minuman beralkohol, sopi di sini. Dia bilang, nak, lihat ini, sopi yang biasa lu minum. Lalu bapaknya ambil cacing, nih lihat cacing nih hidup. Bapaknya masukkan dalam sopi, alkohol. Cacingnya menggelepar beberapa saat dan mati. Jadi, nah, apa yang kau pelajari dari ini? Anak ini lihat dan dia bilang, Bapak, yang saya pelajari dari ini adalah, jikalau kita rajin minum alkohol, kita tidak akan cacingan. Maksud bapaknya adalah kalau lu minum alkohol terus lu bisa mati. Tapi dia bilang tidak, kalau kita rajin minum alkohol, nah akan cacingan. Karena itu saudara, belajarlah mengarahkan anak saudara, mendidik anak saudara sejak dari kecil. Apa yang ditanamkan pada waktu kecil, biasanya lebih melekat. Saya sampai hari ini masih ingat persis. Kira-kira umur 3 tahun. Kira-kira jam 6 sore. Pada waktu mau tidur, bapak saya mengajak saya dan adik saya Edwin mencuri sirsak di rumah tetangga. Sampai hari ini saya masih ingat, saudara. Jalan-jalan menuju pohon sirsak itu bagaimana saya masih ingat. Tapi saya juga ingat satu hal. Satu kali saya, bapak dan Edwin naik motor.
Dan tiba-tiba ada orang ngebut. Lalu saya dan Edwin serentak, lu mati baik. Lalu Bapak menegur, kakak dan adik tidak boleh omong begitu. Kalau lihat orang ngebut begitu, mesti berdoa pada mereka supaya jangan kecelakaan. Dan hari itu, saya masih ingat kalimat itu sampai sekarang. Di mana kalimat itu dikeluarkan? Pada saat belokan di kantor Camat Camplong. Pada waktu itu kami naik motor Binter Super DX, di mana kami berdua duduk di tangkinya. Saya ingat dengan persis kalimat itu. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan atau dilakukan orang tua pada waktu anaknya masih kecil menjadi sesuatu yang melekat di dalam pikirannya bertahun-tahun, puluhan tahun kemudian. Karena itu saudara, jikalau pada waktu kecil anak-anak diarahkan kepada Tuhan, diajar kebenaran dari firman Tuhan, maka mereka akan mengingat ini puluhan tahun kemudian. Tapi bayangkan, kalau yang masuk kepada mereka adalah semua yang jelek, maka itu akan tertanam di sepanjang hidup mereka. Karena itu saudara, ikuti teladan indah dari Yusuf dan Maria ini. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini teladan yang kedua dari Yusuf dan Maria. Jadi Yusuf dan Maria kita dapati dua teladan. Pertama, mereka rela berkorban waktu, tenaga, uang, kesibukan mereka untuk bisa berbakti kepada Tuhan. Teladan yang kedua adalah mereka mengarahkan anak mereka kepada Tuhan. Ini teladan indah dari Yusuf dan Maria. Sekarang saudara, yang kedua, teladan kita. Yang kedua adalah teladan dari Yesus. Tadi teladan dari Yusuf dan Maria. Sekarang teladan dari Yesus. Nah saudara, sebelum kita membahas teladan dari Yesus ini, kita perlu mengetahui atau mengingat kembali cerita kita tadi di dalam teks kita, di mana setelah perayaan Paskah di Yerusalem, Yusuf dan Maria pulang. Tapi saudara, lalu mereka, apa yang terjadi? Mereka sadar bahwa Yesus ternyata tertinggal atau tidak ada di dalam rombongan yang pulang. Mengapa hal itu bisa terjadi saudara? Karena menurut ayat 44, mereka menyangka ia ada di antara orang-orang seperjalanan. Karena orangnya banyak. Bagaimana ini terjadi? Lebih jelasnya perhatikan keterangan dari Barclay. Barclay mengatakan, ketika orang tuanya kembali ke Nazaret, Yesus tertinggal di Yerusalem. Bukan karena mereka kurang memperhatikan Yesus, melainkan karena biasanya para wanita dalam rombongan itu berangkat lebih dahulu. Karena biasanya mereka berjalan lambat-lambat. Jadi grup perempuan jalan duluan. Karena jalannya lambat. Kaum pria berangkat lebih kemudian karena mereka lebih cepat berjalan. Kedua rombongan itu baru akan bertemu setelah mencapai rumah penginapan pada waktu malam. Inilah pertama kalinya Yesus menghadiri perayaan Paskah. Tidak diragukan bahwa Yusuf menyangka Yesus bersama-sama dengan Maria. Dan Maria menyangka dia justru bersama-sama dengan Yusuf. Sampai ketika mereka bertemu, dia telah hilang. Ini kan jalan rombongan, bukan jalan hanya bertiga. Ini rombongan besar. Waktu pergi dari Nazaret ke Yerusalem juga rombongan, nyanyikan nyanyian siara. Pulang juga rombongan. Karena ini rombongan dari kampung. Nah ini mungkin banyak kenalan, banyak keluarga. Dan wajar mereka berpikir Yesus mungkin sebagai anak-anak lari sini sana dan sebagainya. Dan setelah itu mereka sadar dia tidak ada. Nah, mereka sudah satu hari perjalanan. Tapi mereka berdua kembali ke Yerusalem cari Yesus. Dan menurut ayat 45-47, mereka justru ketemu dia ada di bait Allah sementara mendengar pengajaran dari para ahli Taurat. Maria lalu tegur Yesus di dalam ayat yang ke-48. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Tapi Yesus jawab mereka dalam ayat 49, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Setelah itu ayat 51-52, Yesus ikut pulang mereka kembali ke Nazaret. Dari rentetan cerita ini, kisah ini, kita bisa belajar sejumlah teladan dari Yesus. Dan saya akan angkat 3 teladan yang bisa kita lihat dari Yesus
Pertama saudara, sikap Yesus dalam kaitan dengan firman Tuhan. Menarik saudara, bahwa waktu Yesus ditemukan oleh orang tuanya, dia sementara ada di bait Allah, mendengar pengajaran firman dari para alim ulama atau para ahli Taurat menurut ayat 46. Saudara, mengapa bisa ada seperti itu acara begitu? Biasanya setelah acara perayaan Paskah selesai, dibuka kelas teologi di bait Allah. Bebas, siapa mau ikut boleh, tidak ikut tidak apa-apa. Silakan pulang. Itu biasa. Dan karena itu setelah perayaan Paskah itu, satu kelas teologi yang diajar oleh rabi-rabi Yahudi dibuka di sana. Yusuf dan Maria sudah pulang, tapi Yesus ikut sekolah teologi itu. Yesus belajar di situ. Nah, saudara, dikatakan bahwa dia duduk di tengah-tengah mereka, mengajukan pertanyaan pada mereka, tapi juga menjawab pertanyaan mereka. Ayat 46-47. Perhatikan. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dianya bertanya kepada mereka. Ayat 47. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi dia menjawab. Jadi kelihatannya ahli Tauratnya ngomong, dia bertanya, mereka jawab. Setelah itu mereka tanya balik, dia jawab. Ini metode apa ini, saudara? Ini semacam acara diskusi atau acara tanya jawab antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Jameson, Fawcett, and Brown mengatakan metode tanya jawab adalah bentuk dari pengajaran rabinik. Rabinik itu rabi-rabi. Guru dan pelajar secara bergantian menjadi penanya dan penjawab. Sebagaimana dapat dilihat dari karya-karya mereka yang masih ada. Bahkan Adam Clark mengatakan bahwa seringkali dalam diskusi itu orang-orang bisa terlibat di dalam debat yang sengit dengan para ahli Taurat. Karena apa? Karena ini bertanya, sana jawab. Sana tanya balik, sini jawab. Ini memang bisa mengarah kepada sebuah perdebatan teologi yang sengit. Jadi saudara, kelihatannya Yesus berada dalam situasi belajar seperti ini. Dia mengajukan pertanyaan pada ahli Taurat dan ahli Taurat menjawab. Selanjutnya dia mengajukan pertanyaan dan mereka jawab. Dengan cara semacam ini, kemampuan Yesus di dalam menjawab pertanyaan ini teruji. Sehingga dikatakan dalam ayat 47, mereka yang dengar itu heran akan kecerdasannya. Anak umur 12 tahun, kok bisa pinter hukum Taurat seperti ini? Ini tentu sesuatu yang luar biasa. Saudara, lepas dari semua ini, tapi ini menunjukkan bahwa Yesusnya begitu senang belajar firman Tuhan. Saudara, jangan aneh kalau Yesusnya belajar firman Tuhan. Dia Tuhan sendiri kok, masa belajar firman? Ingat saudara ya, Yesus itu memang Tuhan atau Allah, tapi dia menjelma jadi manusia. Karena itu dia satu pribadi dengan dua hakikatnya. Dia 100% Allah, 100% manusia. Pikiran Allah ada, pikiran manusia ada. Pikiran Allah maha tahu, pikiran manusia tidak. Pikiran Allah tidak perlu belajar firman Tuhan. Kenapa? Dia sudah tahu semua itu firman-Nya. Tapi pikiran manusia tidak tahu, tidak maha tahu. Makanya Matius 24 ayat 36, tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun tahu. Anak tidak, malaikat tidak, hanya Bapa di surga. Yesus bicara dalam kapasitasnya sebagai manusia. Sebagai manusia, dia tidak tahu, tidak maha tahu. Karena itu dia juga belajar. Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan seterusnya. A, B, C, D, dan seterusnya. Dia belajar seperti anak-anak biasa. Nah saudara, pikiran ilahi dan pikiran manusia di dalam Yesus ini tidak bisa hadir bersamaan. Kalau hadir bersamaan kontradiksi. Bagaimana dia bisa maha tahu sekaligus tidak tahu? Tidak bisa. Pikiran ilahi dan pikiran manusia muncul berganti-gantian. Kadang-kadang yang ilahinya nongol, dia jadi maha tahu. Tapi kadang-kadang yang manusianya muncul, dia tidak tahu. Ini keunikan pribadi Yesus. Tidak ada satu manusia sejak dari Adam sampai hari ini yang modelnya seperti Yesus. Karena pribadinya sangat unik, sangat ajaib. Dan karena itu, Yesus ini perlu proses belajar. Makin hari makin belajar, makin lebih tahu. Karena itu dia makin bertambah pengertian, bertambah hikmat. Menurut ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Jikalau Yesus bisa bertambah hikmat tadi, sebelum bertambah hikmat, hikmatnya bagaimana? Masih kurang bukan? Ini kemanusiaannya. Jadi dia belajar dan bertambah hikmatnya.
Jadi saudara, di sini Yesus kecil memberikan teladan pada kita betapa pentingnya belajar firman Tuhan dengan mendalam. Dia tidak hanya puas mengikuti acara perayaan keagamaan, yaitu Paskah, dengan mendengar khotbah rabi-rabi yang bersifat monolog, dan setelah itu pulang kampung. Tidak, saudara-saudara. Kerinduan dia belajar firman Tuhan menyebabkan dia tinggal di Yerusalem, mengikuti kelas teologi yang dibuka oleh para ahli Taurat, di mana dia bisa berdiskusi dengan mereka, mengajukan pertanyaan dan juga jawaban pada mereka. Saudara, pikirkan, apakah saudara mempunyai kerinduan semacam ini? Ada banyak orang yang sudah puas dengar khotbah, hanya 15-20 menit dan selesai. Itu pun belum tentu mengerti. Dan mereka merasa sudah cukup. Tidak merasa perlu menambah apa-apa lagi dari pengetahuan dan pengertian firman mereka. Bagaimana mereka bisa bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan yang baik? Kita tidak boleh puas dalam kondisi seperti ini. Kita harus mencari kesempatan di mana kita bisa belajar firman Tuhan makin dalam, bahkan mendiskusikannya. Saya tadi malam khotbah di ibadah pemuda Jemaat Paulus. Banyak sekali mereka. Saya juga agak aneh ya, kok tumben mereka mengundang saya. Ya. Tapi setelah saya datang ke sana habis khotbah, temanya juga agak aneh ya. Pembunuh dosa. Saya sudah bingung, apa ini pembunuh dosa? Ya, tapi ya akhirnya saya putar otak untuk penginjilan saja. Ya, pertama saya bilang, dosa membunuh kita. Kedua, kita membunuh dosa. Dosa membunuh kita bisa. Dosa mengakibatkan kita mati jasmani, mati rohani, mati kekal, masuk neraka. Kedua, kita membunuh dosa. Bisakah? Mustahil. Dosa tidak bisa dibunuh oleh kita. Tapi ada satu pembunuh dosa, yaitu Yesus Kristus. Dia mematikan dosa dengan kuasanya, yaitu maut. Karena itu Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Semua kita mati karena dosa. Semua kita mati di bawah dosa. Tapi Yesus mati mengalahkan dosa. Dialah Yesus Kristus, kematian Kristus adalah satu-satunya kematian yang membawa kematian kepada kematian. Saya injili mereka. Habis itu duduk ngobrol. Saya bilang, kenapa kok tiba-tiba mengundang saya? Saya langsung mau pulang, tapi mereka bilang tunggu diskusi. Mereka bilang, kami menyadari bahwa setelah pemuda ini bertahun-tahun hanya hura-hura KKR emosional, tapi tidak pernah ada pengajaran sama sekali. Maka pengurus yang baru berpikir, pemuda ini perlu diberikan fondasi dasar Kristen, mengerti ajaran Kristen. Setelah pikir-pikir semua, Pak Esra yang cocok hanya dari non-gemit. Ya, tapi akhirnya mereka berusaha sedemikian rupa sampai jebol juga. Jadi hari Minggu yang lalu diumumkan dari mimbar gereja Paulus bahwa acara pemuda yang akan khotbah saya. Saya dapat piagam penghargaan ditandatangani langsung juga oleh pendeta mereka. Dan pemuda mereka bilang, kami akan bikin secara kontinu supaya Pak Isra bisa mengajar ini. Saya kira itu sesuatu yang baik sekali. Ya, sesuatu yang baik sekali. Bahwa orang kalau merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang ada, tanpa perlu merasa menambahkan sesuatu dari pengertian firman mereka. Akhirnya bertahun-tahun sudah lewat, kita seolah-olah begitu aktif, tapi pengertian kita menjadi kosong. Gereja kita menyediakan kelas pelajaran Alkitab tiap minggu. Tanya jawab di radio tiap minggu. Seminar-seminar pengajaran firman Tuhan. Tahun ini 3 kali akan kita laksanakan. Supaya belajar firman Tuhan lebih dalam. Bahkan satu program sudah diusulkan dan disetujui. Supaya gereja kita akan membuat radio online. Sehingga kebaktian kita, PA kita, khotbah kita akan disiarkan lewat internet. Supaya orang dari mana saja bisa mengikuti khotbah dan pengajaran kita. Tapi khusus untuk hari Minggu di Kupang, tutup untuk orang Kupang. Nanti tidak datang gereja lagi. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita mesti belajar. Semua ini gereja siapkan.
Tapi berapa banyak orang yang mau meluangkan kesempatan belajar firman Tuhan, berdalam pengertian akan firman Tuhan. Ingat saudara ya, saudara sebenarnya kalau saudara punya waktu luang, tapi tidak tertarik belajar firman Tuhan, saudara harus bertobat dan belajar dari teladan Yesus ini, yang rindu bertumbuh dalam pengertian firman. Ingat, tantangan kita besar. Ajaran sesat muncul di mana-mana. Kalau pengertian saudara tentang firman tidak baik, saudara akan mudah disesatkan oleh begitu banyak angin pengajaran. Kemarin saya cerita di kelas PA. Saya ikut kelas doktoral sekarang. Saya sampai berpikir, apakah saya salah masuk sekolah? Kenapa? Karena gabung dengan orang liberal semua, seperti yang sudah saya ceritakan. Mereka tidak percaya ada manusia pertama. Mereka anggap kitab Kejadian itu mitos yang dikutip dari kebudayaan Kanaan. Mereka percaya teori evolusi dan sebagainya. Dan tiap kali kuliah saya mesti debat dengan mereka. Tapi mereka bilang, ya kita memang mengakui bahwa di dalam kalangan Kristen pun ada orang-orang yang ekstrim seperti Pak Esra. Lebih aneh lagi saudara, kemarin, tadi malam baru saya masih kuliah. Lalu mereka menjelaskan, dosen menjelaskan tentang logos menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Di dalam Alkitab itu menjadi Yesus Kristus. Tapi itu bukan satu-satunya firman yang menjadi manusia. Bukan itu. Tapi firman itu sudah dinyatakan Allah di dalam semua kebudayaan. Dalam kebudayaan Sabu, kebudayaan Rote, kebudayaan Timor, dan lain sebagainya. Semua itu, wahyu Allah sudah diberikan kepada semua orang. Suku apapun. Sehingga apa yang kita kira sebagai kafir, ternyata itu adalah jejak-jejak Allah dalam kebudayaan. Lalu saya tanya dosennya, Pak saya tanya, itu saya ada rekam. Saya tanya, kalau memang begitu pandangan Bapak, berarti sebenarnya di dunia ini sudah tidak ada lagi yang disebut kafir. Tidak ada lagi yang disebut berhala. Dia bilang, ya. Tidak ada lagi yang disebut berhala. Kenapa? Karena berhala atau kafir itu hanya dari sudut pandang kita. Tapi orang itu menganggap itu wahyu dari Tuhan. Di dalam kebudayaan mereka. Dan saya peringatkan di PA, ini gelombang besar penyesatan yang akan merasuk gereja. Kenapa? Karena teologi ini sudah dimulai. Dan minta maaf saudara ya, mungkin saudara tersinggung. Tapi yang mempelopori teologi seperti ini adalah dalam bukunya Sidik Jari Allah di dalam kebudayaan. Jadi percaya bahwa sidik jari Allah ada dalam semua kebudayaan. Sehingga apa yang ada di Sabu, orang Sabu pergi menghadap batu kayu dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah mereka mau menghadap yang ilahi. Tidak ada berhala, tidak ada kafir dan lain sebagainya. Ini namanya teologi kontekstualisasi yang mereka populerkan. Anak atau hasil dari teologi kontekstualisasi ini adalah menciptakan liturgi kontekstual masuk gereja. Liturgi kontekstual ini adalah semua unsur kebudayaan masuk gereja. Karena itu di dalam kebaktian kita juga pakai padoa. Di dalam kebaktian kita juga masuk ritus-ritus dari kebudayaan dan lain sebagainya. Sampai berapa tahun yang lalu ada gereja, di tanah gereja kita mereka bikin acara potong ayam merah di situ. Ini bahaya yang akan mengancam gereja. Saya melihat ini penyesatan besar. Gelombang besar akan terjadi. Penyesatan seperti ini. Banyak orang akan terseret. Mereka berpikir bahwa mereka sementara berteologi dengan benar. Mereka berpikir, mereka mengatakan bahwa Yesus yang kita percaya sekarang adalah Yesus ala Eropa. Waktu orang Belanda datang ke sini, sudah membawa Yesus pakai baju Eropa. Coba mereka bawa Yesus telanjang. Maka kita akan kasih pakai dia pakaian Sabu, pakaian Timur, pakaian Alor, dan sebagainya. Sehingga Yesus kita adalah Yesus Alor, Yesus Timur, Yesus Sabu, dan sebagainya. Bukan Yesus Eropa. Dan karena itu semua unsur kebudayaan. Bahkan yang menurut kita kafir, itu tidak. Itu wahyu Allah. Sidik jari Allah di dalam kebudayaan manusia. Nah, saudara perhatikan. Gelombang kesesatan akan begitu besar. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, saudara akan tertipu. Menurut Kisah 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya
Terjemahan yang tepat adalah lebih mulia hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar. Demikian. Maka uji dengan kitab suci. Belajar firman Tuhan. Dan karena itu, maka saudara tidak boleh hanya cukup dengar firman Tuhan hari Minggu dan selesai. Terus maju dalam pengertian, belajar, mendiskusikan firman Tuhan, tanya jawab dan sebagainya. Dan kita sediakan wadah, baik di radio maupun juga di kelas-kelas pelajaran Alkitab. Maulah saudara memanfaatkan itu. Teladan Yesus yang pertama adalah bahwa dia rindu belajar dan mendiskusikan firman Tuhan. Teladan dia yang kedua, yaitu sikap dia dalam kaitan dengan Bapanya. Bapanya ini adalah Bapanya yang di surga. Nah saudara, ketika Maria mengatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku," maksudnya Yusuf, "Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu Yesus jawab apa? Ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Maria bilang, "Bapakmu," yaitu Yusuf. Tapi Yesus jawab, "Bapakku," bukan Yusuf. Bapak surgawi. Saudara, perhatikan kalimat ini. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Aku harus berada dalam rumah Bapakku. Ini saudara ya, kalau diperiksa di dalam teks Yunani, kata rumah tidak ada. Dalam teks Yunani, entois tu patros mo, yang secara literal diterjemahkan, aku harus berada dalam milik Bapakku. Kata rumah tidak ada. Kalau saudara bisa bahasa Yunani, sering silakan periksa. Kata rumah tidak ada. Kalau tidak tahu bahasa Yunani, tanya Tofel. Dia lagi belajar Yunani sekarang. Ya. Jadi saudara, aku harus berada dalam milik Bapakku. Persoalannya adalah apa yang dimaksudkan dengan milik Bapa di sini. Yesus waktu itu belajar firman di bait Allah. Bait Allah itu rumahnya Allah, rumah Bapanya Yesus. Sehingga masuk akal kalau milik Bapa di sini dimaksudkan adalah rumah. Dan saudara-saudara, Adam Clarke mengatakan bahwa terjemahan seperti ini mula-mula diangkat oleh Alkitab versi Suryani, versi Persia, dan versi Armenia. Tapi menurut Clarke, di sini Yesus mengambil kesempatan untuk mengingatkan Yusuf dan Maria mengenai sifat ilahi dan misi ilahinya. Sehingga terjemahannya tidak pas kalau dibilang rumah Bapakku, melainkan pekerjaan Bapakku, urusan Bapakku. Sekarang saya tunjukkan bunyi ayat ini yang sama di dalam terjemahan lama. Masih terbitan terjemahan lain. Maka berkatalah ia pada mereka, apakah sebabnya kamu mencari aku? Tidakkah kamu ketahui bahwa aku wajib ada dalam pekerjaan Bapakku? Bukan rumah. Pekerjaan Bapakku. Dalam terjemahan MILT. Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa seharusnya aku berada dalam urusan-urusan Bapakku? Dan terjemahan King James. Aku harus berada dalam kesibukan Bapakku. Atau urusan-urusan Bapakku. Jadi bukan rumah. Aku harus berada dalam pekerjaan Bapakku, urusan Bapakku, kesibukan Bapakku. Perhatikan komentar dari Henry. Henry berkata, dalam pekerjaan Bapakku, begitulah pengertian kita. Aku harus selalu mengerjakan pekerjaan Bapakku. Karena itu aku tidak dapat pulang dengan segera seperti kamu. Tidakkah kamu tahu? Belum mengertikah kamu tentang aku bahwa aku telah menyerahkan diriku untuk pekerjaan Bapa, sehingga aku harus melibatkan diriku dalam pekerjaannya. Jadi ketika Maria menegurnya, Yesus mengatakan dia harus berada dalam pekerjaan atau urusan atau kesibukan dari Bapanya. Dan memang dia datang ke dalam dunia untuk tugas itu. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dia sendiri berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Dalam Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa padaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus harus terlibat dalam pekerjaan Bapa, urusan Bapanya, kesibukan Bapanya. Memang setelah itu dia belum terjun ke dalam pekerjaannya, menunggu sampai dia umur 30. Tapi hal ini menegaskan prinsip Yesus, bahwa dia harus ada di dalam pekerjaan Bapanya. Dia harus ada dalam kesibukan Bapanya. Dia harus ada dalam urusan Bapanya. Di sini Yesus meninggalkan sebuah teladan bagi kita, bahwa kita pun harus mau berada di dalam urusan pekerjaan dan kesibukan Bapa surgawi kita. Henry mengatakan, dalam hal ini dia meninggalkan sebuah contoh bagi kita, karena sungguh menyenangkan bagi anak-anak Allah seperti halnya Kristus untuk selalu berada dalam pekerjaan Bapanya, menyisihkan semua pekerjaan lainnya demi pekerjaan Bapa. Nats pembimbing kita tadi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, dan seterusnya. Saudara, pertanyaan bagi kita sekalian adalah, apakah kita sudah berada di dalam pekerjaan Bapa? Apakah saudara sudah berada dalam urusan Bapa surgawi? Apakah saudara sudah berada dalam kesibukan Bapa surgawi? Ataukah saudara hanya ada di dalam kesibukan urusan dan pekerjaan saudara saja? Perhatikan teladan Paulus. 2 Korintus 11, 27-28. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat. Kita mungkin tidak seperti Paulus yang menyerahkan diri full time. Paulus menyerahkan diri full time, dan karena dia bilang, urusanku sehari-hari memelihara semua jemaat. Paulus ada dalam pekerjaan Bapanya. Tapi saudara, sekarang pikirkan, kalau saudara cuma datang gereja 1 minggu 1 kali, dengar firman Tuhan dan pulang. Hari Rabu saudara datang PA, belajar dan pulang. Dan saudara tidak melakukan satu pekerjaan apapun untuk kerajaan Tuhan. Apakah saudara berada dalam pekerjaan Bapa? Tidak. Apakah saudara berada dalam urusan Bapa? Tidak. Berada dalam kesibukan Bapa surgawi kita? Tidak. Saudara perlu lakukan sesuatu. Saudara perlu melayani, baik di gereja ini atau di mana saja. Saudara harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Maka saudara sama seperti Yesus yang harus berada dalam pekerjaan Bapa. Kiranya teladan Yesus ini memotivasi kita untuk terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, baik di gereja kita sendiri maupun di mana-mana. Saya senang beberapa teman pengusaha, mereka biasa kumpul, pengusaha-pengusaha muda mereka, dan mereka mengadakan acara-acara sharing, kesaksian, dan lain sebagainya. Mereka sibuk dengan bisnis mereka, tapi mereka juga terlibat dalam bisnis Bapa surgawi. Mereka terlibat dalam urusan mereka, tapi mereka terlibat dalam urusan Bapa surgawi. Mereka terlibat dalam pekerjaan mereka, tapi mereka juga ada di dalam pekerjaan Bapa surgawi. Pikirkan, apakah saudara sekian lama terlibat di dalam pekerjaan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, bertobatlah dan teladan Yesus dalam hal ini. Sekarang, teladan Yesus yang ketiga, yang terakhir. Setelah peristiwa ini ya, sekarang dalam kaitan Yesus dengan orang tuanya. Orang tuanya adalah Yusuf dan Maria. Setelah peristiwa di bait Allah itu, Lukas memberi keterangan berikut. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ayat 51. Yesus setelah itu pulang ke Nazaret, hidup dalam asuhan Yusuf dan Maria. Saudara, kata asuhan di sini itu dari kata Yunani hupotasso. Kalau kita lihat ini ya, asuhan mereka hupotasso. Itu dari teks Yunaninya. Nah saudara, apa sebenarnya arti dasar dari hupotasso ini? Arti dasar dari hupotasso bahasa Yunani ini adalah takluk
atau tunduk atau taat. Saya kasih contoh ya. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami. Nah, kata takluk di situ itu pakai bahasa Yunani hupotasso. Setan-setan hupotasso kepada kami. Berarti setan-setan takluk kepada kami. Hupotasso berarti takluk. 1 Petrus 2:18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Kata tunduklah di sini Yunaninya hupotasso. Berarti hupotasso artinya tunduk. Lalu Titus 2 ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami. Taat kepada suami. Kata taat di sini memakai kata Yunani hupotasso. Berarti hupotasso itu takluk, tunduk, taat. Nah, kalau dikatakan Yesus kembali ke Nazaret dan hupotasso kepada Yusuf dan Maria, berarti Yesus kembali ke Nazaret dan takluk kepada Yusuf dan Maria, tunduk kepada Yusuf dan Maria, taat kepada Yusuf dan Maria. Saudara, perhatikan perbandingan terjemahannya dalam Contemporary English Version, Lukas 2:51, yang bahasa Indonesia kita dalam asuhan mereka. Mentaati mereka. Dia kembali ke Nazaret bersama dengan orang tuanya dan mentaati mereka. Yesus taat pada Yusuf dan Maria. Dalam Darby Bible diterjemahkan dia tunduk kepada mereka. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Yesus baru menyatakan kepada Yusuf dan Maria ketika mereka cemas cari dia di Yerusalem bahwa aku harus berada dalam urusan Bapakku. Aku harus berada dalam pekerjaan Bapakku. Tapi sesaat kemudian dia pulang bersama mereka, tunduk pada mereka, takluk pada mereka, taat pada mereka. Ini luar biasa. Saya berikan kata-kata dari John Gill. John Gill mengatakan, sekalipun dia merasa bahwa mereka harus tahu, atau setidaknya mereka berpikir bahwa dia memiliki Bapa di surga, yang karena pekerjaannya dia datang ke dalam dunia, dan dia harus melakukannya, dan karena itu tidak perlu meminta izin mereka untuk tinggal di Yerusalem pada kesempatan itu. Namun sebagai manusia, dia memberikan sebuah contoh ketundukan atau berbakti kepada orang tua. Dia pulang bersama mereka dan menunjukkan segala hormat, bakti kepada mereka, taat kepada perintah mereka, hidup dengan mereka, dan bekerja terus di bawah dan bagi mereka sampai dia berumur 30 tahun. Matthew Henry. Dia tunduk kepada orang tuanya. Meskipun dia pernah satu kali meninggalkan orang tuanya untuk menunjukkan bahwa dia lebih daripada seorang manusia biasa dan pergi untuk melakukan pekerjaan bapaknya, dia tidak melakukannya lagi. Setidaknya bertahun-tahun setelah kejadian itu. Sebaliknya dia tunduk kepada mereka, mematuhi perintah-perintah mereka, pergi dan datang seperti yang diarahkan mereka, dan seperti yang mungkin demikian dia bekerja dengan ayahnya sebagai seorang tukang kayu. Lalu Barclay. Kenyataan bahwa dia adalah anak Allah menjadikannya seorang anak yang sempurna bagi orang tuanya secara jasmani. Manusia sejati dari Allah tidak menganggap rendah ikatan-ikatan duniawi. Justru karena ia dari Allah, maka dia datang melaksanakan kewajiban-kewajiban manusiawi dengan kesetiaan yang luar biasa. Jadi saudara, Yesus ini Allah, Tuhan. Dia harus terlibat dalam pekerjaan Bapaknya. Tapi setelah itu, tunduk, takluk, taat pada orang tua. Apa yang dilakukan Yesus ini harus jadi teladan bagi kita semua. Dan dalam eksposisinya, Pak Budia Salim memberikan penerapan yang lebih luas. Pak Budia Salim mengatakan, ini merupakan sesuatu yang harus kita teladani. Tunduk pada otoritas di atas kita. Anak kepada orang tua. Anak mesti tunduk pada orang tua. Istri kepada suami. Murid terhadap guru. Rakyat kepada pemerintah. Pegawai kepada bos. Apakah ada anak-anak di sini yang tidak tunduk pada orang tua? Apakah ada istri-istri yang kepala batu di sini yang tidak tunduk pada suami? Tadi pagi saya baru baca cerita. Ada suami mau mati, sekarat. Terus dia kasih pesan terakhir pada istrinya. Dia bilang, Mama, kalau papa mati, Mama kawin lagi ya. Tapi Mama tidak boleh kawin dengan orang lain. Mama mesti kawin dengan Harun.
Istrinya kaget. Kenapa dengan Harun papa? Bukankah Harun itu musuh besar papa yang papa sangat benci dia? Kenapa mama mesti kawin dengan Harun? Apakah papa sudah mengampuni Harun? Papa bilang tidak. Papa memang benci dia. Ya, terus kenapa suruh mama kawin dengan dia? Karena papa mau mati, tapi papa juga suruh mama kawin dengan dia supaya papa mau dia rasa dia menderita seperti papa sudah menderita 30 tahun dengan mama. Berapa banyak istri yang tidak tunduk pada suami? Bertobatlah. Murid terhadap guru, rakyat kepada pemerintah, pegawai kepada bos. Ini penerapan yang lebih luas. Tapi saudara, dalam konteks yang lebih sempit, ini mengajarkan semua orang supaya menghormati, menghargai, mengasihi, taat kepada orang tua. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat atau kedudukan kita, sepintar apapun kita, sekaya atau semapan apapun kita, kita mesti tunduk, taat, hormat, hargai orang tua. Ingat, Yesus itu adalah Tuhan. Dia anak Allah, berarti dia punya tingkatan yang jauh begitu tinggi. Tapi dia rela taat kepada orang tuanya yang bahkan miskin. Dia rela tunduk pada orang tuanya yang bahkan tidak berpendidikan. Dia rela hidup di bawah otoritas mereka. Ingat, setinggi-tingginya kita, kedudukan kita belum seperti Yesus. Jikalau Yesus saja yang begitu tinggi, mau taat, mau tunduk, hargai, hormati orang tua, ini harus menjadi teladan bagi kita, bahwa kita harus juga tunduk, taat, menghargai, hormati orang tua kita. Saya kutip kembali kata-kata Henry. Meskipun keadaan orang tuanya miskin dan rendah, meskipun ayahnya hanyalah seorang ayah angkat, dia tetap tunduk pada mereka. Meskipun dia bertumbuh menjadi kuat dan penuh hikmat di dalam roh, bahkan meskipun dia adalah anak Allah, dia tetap tunduk pada orang tuanya. Jadi kalau dia saja sudah demikian, bagaimana mungkin kita yang sudah bodoh dan lemah ini tidak mau tunduk kepada orang tua kita? Orang tua kita mungkin miskin, bodoh, terkebelakang, tidak berpendidikan, kuno, kolot, gaptek, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak menghargai, tidak mengasihi, tidak taat pada mereka, apalagi kurang ajar kepada mereka. Bahkan seandainya orang tua kita, orang tua yang jahat, orang tua yang brengsek, orang tua yang kafir sekalipun, kita harus tetap hormati dan hargai mereka. Saya pernah ajar seperti ini. Orang tanya, dasar Alkitab mana? Kalau orang tuanya brengsek kafir, kita mesti taat. Saya tunjukkan ayat ini. 1 Petrus 2:18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Hamba harus tunduk pada Tuhan. Bukan saja kepada Tuhan yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Jadi kalau tuannya bengis, kalau tuannya baik, taat. Tuannya bengis, memberontak. Oh tidak. Ya, tunduklah kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis dan pemarah. Ya. Jikalau seorang hamba mesti tunduk kepada tuannya yang bengis, sudah pasti seorang anak pun harus tunduk, hormat, hargai orang tua yang bengis atau orang tua yang brengsek, kafir, Kristen, KTP, dan sebagainya. Harus. Tapi saudara, perlu diingat ya, ketaatan anak kepada orang tua tidak bersifat mutlak. Artinya adalah, kita hanya boleh taat pada orang tua apabila yang diperintahkan sesuai firman. Jikalau dia tidak sesuai firman atau melawan firman, maka kita bukan tidak harus taat, tapi harus tidak taat. Dalam hal seperti itu, Kisah 5 ayat 29 berlaku. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi memang taat itu tidak mutlak. Tapi saudara, sekalipun taat tidak mutlak, tapi menghormati, menghargai mereka, itu sifatnya mutlak. Karena itu kita boleh tolak perintah orang tua yang bertentangan dengan firman, tapi harus menolak dengan sikap hormat dan sikap taat kepada orang tua. Ingat, penghormatan dan penghargaan pada orang tua ini penting sekali. Karena itu Tuhan taruh dalam 10 hukum. Keluaran 20 ayat 10. Hormatilah ayah dan ibumu.
Hormati ayah dan ibumu. Kita seringkali membagi 10 hukum jadi 2. Yang berkaitan dengan Allah, hukum berapa? 1 sampai 4. 5 sampai 10 itu bagi manusia. Tapi orang Yahudi bagi tidak begitu. Orang Yahudi bagi 5-5. 1 sampai 5 itu dengan Allah. 6 sampai 10 dengan manusia. Kenapa kok suruh hormat manusia kok dengan Allah? Maksudnya apa? Yang perintahkan untuk taat orang tua itu Allah. Jadi dengan kata lain, itu dianggap ketaatan pada orang tua adalah ketaatan pada Allah. Itu dalam pengertian orang Yahudi. Dan karena itu saudara, ini perintah ini, hormat orang tua ini penting. Dan saudara, saking pentingnya, siapa yang melanggar aturan hukum yang kelima ini, ancamannya hukuman mati. Keluaran 21, 15-17. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, dia pasti dihukum mati. Ini hukum Taurat. Saudara ya, dalam hukum Taurat Musa, kalau orang pukul orang lain, tidak dihukum mati. Kecuali pukul orang lain sampai mati. Saya ulang ya. Dalam hukum Taurat, kalau pukul orang lain tapi tidak sampai mati, tidak dihukum dengan hukuman mati. Kecuali pukul orang lain sampai mati, baru dihukum mati. Tapi untuk orang tua, asal pukul biar tidak mati, kau harus dihukum mati. Jadi berarti saudara, satu tindakan sama, pukul orang. Untuk orang lain, pukul orang sama-sama tidak mati. Untuk orang lain, lu tidak dihukum mati. Tapi untuk orang tua, lu dihukum mati. Berarti di sini Tuhan menekankan penghormatan kepada orang tua itu. Begitu sesuatu begitu penting, diancam dengan hukuman mati. Sekarang saudara, kita akan baca ayat yang satu ini. Dan saudara berpikir, kalau saudara sebagai anak atau orang tua, kira-kira hukum Taurat dilakukan, berapa anak kita yang habis? Ya, Ulangan 21 ayat 18-21. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, dia juga tidak mendengarkan mereka, ya anak kepala batu. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia, membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang, tempat kediamannya, dan harus berkata pada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Dia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Dia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga mati. Demikian harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Kalau hukum ini diterapkan, anak-anak kita habis. Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Berarti saudara, di sini meskipun ini hukum Taurat, ini tidak boleh diterapkan sekarang. Kalau saudara hukum mati anak, saudara yang akan dipenjara. Kenapa tidak boleh lakukan sekarang? Karena hukum Taurat itu ada 3. Hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil. Hukum moral itu adalah semacam 10 hukum. Harus dilakukan. Hukum seremonial itu hukum upacara. Hukum moral ini harus terus berlangsung sampai kekal. Hukum seremonial ini hukum upacara. Kalau berdosa, potong kambing, potong domba, percik darah di sini, darah di sana. Ini sudah tidak berlaku pada waktu Yesus mati. Efesus 2:15. Tidak boleh lagi. Karena itu sekarang kalau ada orang potong kambing domba untuk menyucikan dosa, itu salah, itu bertobat, itu berdosa. Yang ketiga adalah hukum sipil. Hukum sipil ini adalah undang-undang negara Yahudi pada waktu itu, Israel. Siapa yang kedapatan berzina, lempar sampai mati. Ada nabi palsu, hukum mati. Ada anak yang membangkang kepada orang tua, hukum mati. Itu hukum sipil. Itu adalah undang-undang pada saat itu. Sehingga tidak bisa diterapkan di sini. Tapi saudara, dari kacamata orang Israel, itu berarti bahwa pelanggaran atau tidak menghargai, tidak hormat pada orang tua, ini satu dosa yang sangat-sangat serius. Sehingga hukumannya adalah hukuman mati. Sehingga biarpun saudara, sekarang kita tidak melakukan hukum sipil orang Israel sekarang, tapi bahwa ini sesuatu pelanggaran yang serius,
Tuhan pasti menyediakan hukuman yang lain. Atau konsekuensi yang lain, hajaran yang lain. Bagi semua anak yang membangkang tidak hormat kepada orang tua. Saya kasih kata-kata Calvin. Untuk menjamin bahwa perintah atau hukum ini dilaksanakan, melalui hukum ini, dia telah menyatakan mereka sebagai sasaran dari hukuman mati. Dan memerintahkan supaya mereka menjalani hukuman. Jika mereka lolos dari penghakiman itu, dia sendiri akan membalas mereka dengan satu dan lain cara. Sekarang hukuman mati tidak ada untuk anak-anak. Tapi Tuhan akan membalas dengan lain cara. Sebagian orang bisa lolos dari hukuman sampai usia yang sangat tua. Tapi dalam hidup ini, mereka kehilangan berkat Allah. Hanya bisa merana secara menyedihkan. Disimpan untuk penghukuman yang lebih besar yang akan datang. Jadi saudara, memang hukuman mati untuk anak-anak tidak ada sekarang. Tapi Tuhan menyediakan hukuman-hukuman yang lain bagi setiap anak yang kurang ajar kepada orang tua. Karena itu saudara, jangan pernah remehkan dosa ini dalam diri saudara. Kalau ada anak-anak yang tidak hormat orang tua hari ini, di sini, bertobat saudara. Kalau ada anak-anak yang tidak menghargai orang tua, bertobat saudara. Ada anak-anak yang suka melawan orang tua, bahkan kurang ajar kepada orang tua, bertobatlah. Saya pernah dengar ada orang berkelahi dengan bapaknya. Bapaknya namanya Andreas. Dia berteriak, "Weh Ande bangsat bodoh." Bapaknya sambung, "Iya, memang bapak bodoh. Kalau bapak pintar, waktu lu lahir, bapak cek kasih mati lu. Karena bapak bodoh, makanya bapak kasih tinggal lu sampai besar begini." Saudara, kalau ini hukum Taurat dilaksanakan, anak seperti itu harus dihukum mati, dilempar batu oleh orang sekota. Karena itu saudara, anak-anak yang ada di sini, yang kepala batu, yang tidak mau dengar orang tua, yang tidak mau hargai, hormati orang tua, ini dosa serius. Saudara harus bertobat. Jangan remehkan dosa ini. Tapi bagaimana kalau saudara sudah tidak punya orang tua? Orang tua saya sudah mati semua. Bagaimana saya? Berarti sekarang saudara yang orang tua. Kalau saudara orang tua, bebas? Tidak. Saudara juga jangan remehkan dosa ini dalam diri anak-anak saudara. Ya. Kalau saudara melihat anak-anak saudara tidak taat, tidak menghargai, tidak hormat pada saudara, jangan biarkan begitu saja. Saudara harus tegur mereka. Mengajar mereka. Kalau perlu, hajar mereka. Kalau masih memungkinkan. Loh iya kan? Kalau misalnya saya mau dihajar bapak saya kan tidak memungkinkan. Kalau beliau hajar lalu saya serang balik. Kalau masih memungkinkan, masih bisa dididik, dihajar, hajar. Kenapa saudara? Karena begini, kalau kita lihat dari kacamata hukum Taurat, kalau ini anak kurang ajar, tidak hormat, dia akan dihukum mati. Lebih baik dia kurang ajar, saya tempelin dia 10 kali. Asal dia bertobat dan tidak dihukum mati. Jadi lebih baik saya hajar dia supaya dia jangan mati. Daripada saya membiarkan dia seperti itu, ancamannya adalah hukuman mati. Biarpun hukuman mati tidak dilaksanakan sekarang, tapi konsekuensi dari Tuhan bagi seorang anak yang membangkang begitu besar. Sampai dalam hukum Taurat, hukuman mati. Maka itu berarti bahwa saudara kalau mengasihi anak saudara, jangan biarkan dia kurang ajar pada saudara. Jangan biarkan dia tidak menghargai saudara. Jangan biarkan dia kurang ajar pada saudara. Kasihi anak-anak saudara. Karena itu, ajar mereka. Kalau perlu, hajar mereka. Saya kasih kata-kata dari Pak Budi Asali. Orang tua tidak boleh membiarkan anak untuk berlaku kurang ajar terhadap mereka. Apalagi menganggapnya sebagai sesuatu yang lucu. Khususnya untuk anak kecil. Orang tua harus mengajar anaknya untuk hormat dan taat pada mereka. Dan bahkan kalau perlu menghajar, mendisiplin anak-anaknya. Orang tua yang membiarkan anaknya kurang ajar terhadap mereka harus memikirkan hal ini. Apakah aku ingin anak-anakku dihukum mati dan lalu dibuang ke neraka oleh Tuhan? Dalam perjanjian lama, Imam besar Eli kelihatannya kurang mendidik anak-anaknya dengan baik. Sehingga menyebabkan mereka menjadi bejat. Dan akhirnya dihukum mati oleh Tuhan. Karena itu saudara, jangan, kalau saudara sebagai anak-anak di sini, belajar taat, hargai, hormati orang tua. Tapi kalau saudara sebagai orang tua, jangan toleransi dan biarkan sikap kekurang ajaran dan tidak menghargai, tidak menghormat dari anak-anak saudara kepada saudara. Seperti saya pernah cerita bukan? Saya berkunjung ke rumah seorang pendeta. Anaknya masih kecil. Waktu saya duduk, dia lihat saya. Seperti bermusuhan dengan saya. Ini anak sepotong begini.
Dia mau buat apa dengan saya? Tapi dia jalan. Dia balik lagi. Saya juga lipat tangan. Maaf, dia balik lagi, saya juga balik. Saya lihat, dia mendekat pada saya juga lu dekat-dekat sudah. Ya, pada waktu mendekat dengan dia, saya lupa, saya tidak bayangkan dia, ludahnya hantam saya di sini. Saya kaget, saya tidak membayangkan dia mau meludah. Saya diludahi persis di muka bapaknya. Apa yang dibuat bapaknya? Aduh, sini nak sayang, tidak boleh begitu ya sayang ya. Nggak bisa begitu. Aduh sayang, sini tidak boleh begitu ya. Mestinya kan begitu, dihajar dia. Memang, dia waktu itu anak-anak, saya juga belum tua. Tapi bayangkan kalau dia sudah seperti saya pasti jadi orang tua. Maka dia tidak menghormati saya. Saya baru diceritakan seorang teman. Anaknya nama Andi. Andi main PS terus. Gua kayak gini. Bapaknya pulang, Andi, mandi. Omong berapa kali dia terus main PS. Andi, mandi. Ini anak balik pada bapaknya. EGP, emang gue pikiran. Main terus. Begitu, main terus. Bapaknya, Andi. Dia bilang, kenapa bapak? Mandi. Dia bilang, Mas Bulo, masalah buat lo. Main terus. Ini anak kurang ajar, saudara ya. Anak-anak seperti ini tidak menghormati, menghargai orang tua. Mesti diberi pelajaran atau pengajaran. Supaya mereka belajar menghargai orang tua. Karena itu saudara, kiranya setiap kita, anak-anak yang ada di sini, taat hargai orang tua. Yesus sendiri mau taat. Apalagi kita. Dan setiap orang tua wajib mengajar, mendidik anak-anak. Supaya taat, hormat, hargai orang tua. Karena konsekuensi dari Tuhan begitu besar. Inilah teladan-teladan yang indah, baik dari Yusuf dan Maria maupun dari Yesus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini.